Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai matematika tentang aplikasi integral di bidang teknik dan di bidang ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa Lokasabdani, NIT 2340052. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda, Nia Febri Andika Putra, NIT 2340211. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Ibrahim Adam Pangestu, NIT 2340131. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai integral. Apa sih itu integral? Integral merupakan anti turunan atau kebalikan dari turunan. Jika kita memiliki fungsi f(x) lalu mengoperasikannya turunan terhadapnya, hasilnya menjadi f aksen x. Namun, jika kita membalikkan fungsi f aksen x ke asalnya, maka kita perlu mengoperasikan integral terhadapnya. Nah, di sini integral ada dua nih, yaitu integral tak tentu dan integral tertentu. Integral tak tentu ini dia tidak memiliki batas-batas, tapi integral tertentu dia memiliki batas-batas angka. Nah, penjelasan lebih detailnya, mari kita lihat aplikasi integral dalam bidang teknik dan ekonomi. Baik, di sini kami akan menjelaskan pengaplikasian integral di bidang teknik dan bidang ekonomi. Nah, biasanya dalam bidang teknik itu apa sih yang digunakan untuk menghitung apa sih? Yang pertama, bidang teknik itu menghitung luas dan volume. Biasanya digunakan untuk menghitung luas permukaan dan volume benda yang kompleks, seperti kurva, permukaan lengkung, dan padatan 3D. Kemudian, menghitung gaya dan momen. Integral ini dapat digunakan untuk menghitung gaya momen yang bekerja pada suatu benda, seperti gaya geser pada balok atau momen inersia roda. Kemudian bisa juga menganalisis persamaan diferensial. Integral ini biasanya digunakan untuk menganalisis persamaan diferensial yang muncul dalam berbagai bidang teknik, seperti persamaan gerak benda. Lanjut di bidang ekonomi. Sebelumnya tadi bidang teknik, kami masuk ke bidang ekonomi. Biasa digunakan untuk menghitung total biaya dan pendapatan, bisa juga menganalisis resiko dan return, dan juga membuat model ekonomi. Masuk ke contoh soal aplikasi integral di bidang ekonomi dan penyelesaiannya. Di sini menggunakan rumus fungsi penerimaan, yaitu penerimaan total atau TR merupakan integral dari penerimaan marginal atau MR, yaitu TR sama dengan integral MR kali dq sama dengan integral F aksen X kali dq. Contoh soalnya, sebuah perusahaan mempunyai penerimaan marginal dengan fungsi MR 30 min 2Q. Tentukan penerimaan total dan penerimaan rata-rata jika diproduksi sebanyak 5 unit. Penyelesaiannya yaitu, pertama kita mencari penerimaan totalnya dengan rumus TR sama dengan integral MR kali dq, terus masukin TR sama dengan integral 30 min 2Q, tutup kurung lagi, dikali dq. Dapat TR-nya yaitu 30Q min Q kuadrat atau Q pangkat 2. Untuk Q sama dengan 5, maka kita substitusikan Q-nya ini jadi 5. Jadi TR sama dengan 30 dikali 5 min 5 pangkat 2. Dapat hasilnya 125. Jadi jika diproduksi sebanyak 5 unit, diperoleh penerimaan total sebesar 125. Kemudian kita mencari penerimaan rata-ratanya menggunakan AR sama dengan TR per Q. AR sama dengan 30 min Q pangkat 2 per Q. Dapat AR sama dengan 30 min Q. Kemudian kita substitusikan lagi Q-nya menjadi 5. Maka AR sama dengan 30 min 5 dapat hasil 25. Jadi jika diproduksi sebanyak 5 unit, diperoleh penerimaan rata-rata sebesar 25.
Nah, di sini saya akan menjelaskan aplikasi integral dan penyelesaiannya di bidang ekonomi. Contoh soalnya, diketahui marginal cost atau biaya tambahan memiliki fungsi 3Q kuadrat dikurangi 8Q ditambah 10. Nah, ditanyakan berapa total cost atau total biaya saat Q sama dengan 3. Di sini kita tahu Q artinya adalah quantity, yang artinya jumlah barang yang diproduksi. Nah, ada informasi tambahan nih. Diketahui fixed cost atau biaya tetapnya adalah 20. Nah, di sini ditanyakan berapa total nilainya saat Q sama dengan 3 nih guys. Total biayanya yang ditanyakan. Kemudian, cara penyelesaiannya TC atau total cost sama dengan kita integralkan nih persamaan yang tadi, konsep marginal cost-nya, biaya tambahannya tadi nih. Jadi TC ditambah 3Q kuadratnya kita turunkan, 2 ditambah 1, kita tambahkan setiap akarnya, Q akar 2 ditambah 1, begitu juga dengan 8 mengikuti cara integral. Kemudian ditambah dengan 10, ditambah dengan konstanta, dan kita punya variabelnya adalah Q, dan ditambah konstanta. Nah, di sini nilai konstanta ini tidak bisa random guys. Konstanta ini dia harus mengerti ilmu ekonominya, di mana konstanta ini adalah jika Q-nya atau barangnya sama dengan 3, pasti dia akan mengeluarkan biaya nih guys. Nah, logikanya ketika kita tidak memproduksi barang, ada nggak biaya yang dikeluarkan? Pasti ada. Misalnya nih kita berjualan, tapi kita menyewa rukonya. Walaupun kita tidak memproduksi pada saat itu, mungkin kita libur atau ada acara apa, nah kita kan tetap mengeluarkan biayanya nih, yang disebut biaya tetap, yaitu 20.000. Maaf, 20. Maka nilai TC saat Q3 ini adalah kita substitusikan nih ke persamaan TC. Kita sudah diketahui nih persamaan TC-nya sama dengan berapa. Dan ini masih dalam bentuk fungsi. Dan yang ditanyakan tadi adalah nilainya. Jadi kita substitusikan nih nilainya 3 ini ke persamaan yang TC. Kemudian ketemulah biayanya, yaitu sama dengan 41. Kemudian selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh soal aplikasi integral di bidang teknik. Nah, di sini ada sebuah jembatan. Ketika ada jembatan yang roboh disebabkan oleh putusnya tali baja, dan perencana bertanggung jawab untuk mendesain agar tali baja ini terhubung kembali. Dalam penyelesaian hal ini, perencana menggunakan integral tentu dan luas daerah. Nah, di jembatan ini ada pilar-pilar jembatan. Pada gambar tersebut membentuk partisi-partisi yang akan kita temukan dalam menghitung luas daerah integral. Dari bentuk jembatan seperti itu, didefinisikan sebagai integral yang dapat diartikan untuk luas daerah di bawah kurva Y sama dengan X pada interval AB. Kemudian, karena terdapat bagian yang kita sebut poligon luar dan poligon dalam, itu dibuat limit dengan N mendekati tak hingga. Nah, karena agar kita bisa menghitung luas daerahnya. Kalau dengan integral, rumusnya menjadi seperti ini nih. Luas area sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N Fx delta X1. Delta X ini merupakan B, batas B dikurangi batas A dibagi N. Nah, seperti jembatan tadi itu membentuk grafik ya, yang tiangnya itu dia itu sebagai sumbu Y dan yang horizontalnya itu sebagai sumbu X.
Nah, kemudian ini nih, kita misalkan tali jembatan seperti kurva Y sama dengan X kuadrat. Yang dibatasi jembatan sebagai sumbu X, ini nih, yang horizontalnya dia nih sebagai sumbu X dan yang vertikalnya dia sebagai sumbu Y. Kemudian tiang jembatan sebagai sumbu Y dibatasi garis X sama dengan 3. Dan untuk mencari luas daerahnya menggunakan integral. Nah, integral seperti ini nih yang disebut integral tertentu karena dia memiliki batas 0 sampai 3. Kemudian kita masukkan X kuadrat di sini. Kemudian kita integralkan X kuadrat yang tadi sehingga ketemu hasilnya ini. Dan kita substitusi nih nilai X diganti dengan nilai batas-batasnya ini. Kemudian hasilnya adalah 9. Baik, selanjutnya aplikasi integral di bidang teknik. Di sini terdapat soal, seorang peneliti meramalkan bahwa pada T tahun setelah saat ini, populasi penduduk di sebuah bantaran sungai akan berubah dengan laju 6T kuadrat plus 2T plus 5 orang per tahun. Peneliti tersebut juga menemukan bahwa tingkat populasi di sungai tersebut bertambah dengan laju mendekati 0,5 satuan per orang. Berapa banyak populasi dalam ukuran satuan 0 di dalam sungai itu 5 tahun mendatang jika populasi pada saat ini adalah 50 orang dan tingkat populasi pada saat ini adalah 60 satuan. Berikut penyelesaiannya. Misalkan PT menyatakan populasi di bantaran sungai T pada tahun sejak saat ini. Laju perubahan dari populasi terhadap waktu adalah dP per dt sama dengan 6T kuadrat plus 2T plus 5 orang per tahun. PT sama dengan integral dt sama dengan integral 6T kuadrat plus 2T plus 5 dt. Dapat dihasilkan sama dengan 2T pangkat 3 plus T kuadrat plus 5T plus C. P0 sama dengan 50, C sama dengan 50. Jadi, PT sama dengan 2T pangkat 3 plus 2 plus T kuadrat plus 5T plus 50. 5 tahun yang akan datang, jumlah populasi di bantaran sungai adalah P5 sama dengan 2 kali 5 pangkat 3 plus 5 pangkat 2 plus 5 kali 5 plus 50. Dapat dihasilkan sama dengan 350 orang. Mungkin sekian pemaparan materi matematika dari kelompok kami tentang integral tentu dan tak tentu, serta aplikasi-aplikasi integral di bidang teknik dan di bidang ekonomi. Terima kasih sudah mau menonton. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.